Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Trader 20 Pips Community. Di pagi hari ini seperti biasa, sebelum saya memberikan screening analisa market untuk teman-teman yang ada di grup Telegram, kita akan bahas dulu terkait materi yang hari ini akan saya sampaikan, yaitu cara menentukan atau ciri dari CSM valid dan CSA valid. Ya, di teknik BBMA ini banyak sekali keunikannya teman-teman. Jadi kita harus benar-benar detail karena memang di BBMA kuncinya sabar. Trading itu adalah teknik di mana 95% kita menunggu teman-teman. Tapi menunggu yang dibayar. Maksudnya gimana, Mas? Menunggu yang dibayar itu? Iya, betul. Di BBMA itu kita harus sabar. Sabar menunggu. Menunggu apa? Menunggu setup. Ketika setup itu terjadi, maka kita akan dapat cuan yang cukup banyak. Oke. Jadi sebelum kita mulai, buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan logo loncengnya supaya di update video-video berikutnya teman-teman langsung dapat notifikasi pertama kali, ya. Nah, sebelum kita mulai, seperti biasa pagi-pagi kita ngopi dulu biar fresh, ya. Habis itu sebat sambil kita ngobrol. Oke, mantap. Oke, kita akan bahas ya. Oke. Di case kemarin ya, kita akan bahas dulu yang kemarin ya. Kemarin itu saya ngasih info signal bahwa di time frame H1 valid nih, ada yang namanya CSAK sell ya. Terus kemudian saya menunggu di area re-entry sell-nya, yaitu MA510 high di sini ya. Nah, ternyata kan akhirnya gagal tuh. Maka saya tidak akan ambil entry gitu. Nah, kalau kita mau membahas terkait CSM dan CSA, kita tahu bahwa CSM itu adalah candlestick momentum. Tandanya adalah ada satu candlestick ya yang keluar dari Bollinger Band. Mana itu? Nah, ini ada candlestick momentum. Satu candle yang keluar, dia close-nya di luar Bollinger Band, ini namanya candlestick momentum. Kita cari lagi ya. Jadi ini kita teman-teman sambil mengulas pelan-pelan ya. Saya akan terus reminder buat teman-teman supaya teman-teman paham CSAK itu apa, CSM itu apa, CSA itu apa, CSAK itu apa, supaya nanti teman-teman lambat laun tuh hafal dengan sendirinya gitu ya. Mana lagi CSM? Ini CSM nih, candle yang close di luar Bollinger Band. Ini juga candlestick yang close di luar Bollinger Band. Ini CSM, ini CSM. Banyak CSM. Jadi kalau saya di grup ngomong ada CSM nih, misalkan gitu ya, berarti itu tandanya ada candlestick yang keluar dari Bollinger Band. Tandanya apa? Candlestick momentum itu menurut Oma Ali itu adalah tanda awal mulanya penerusan tren, teman-teman. Ya, kekuatan volume market itu cukup besar sehingga dia membreak area Bollinger Band-nya. Dia close di luar Bollinger Band-nya. Tapi kan kita harus konfirmasi juga candlestick momentum yang valid itu seperti apa. Nah, itu yang nanti akan kita bahas. Terus kemudian selain CSM, apalagi yang akan saya bahas? Ada candlestick arah. Candlestick arah itu adalah candlestick yang close bodinya di luar MA510 ya, baik itu Mahi ataupun Malo. Mana dia? Ini Mahi dan Malo ya. Mahi Malo, satu candle close di atas di luar dari Mahi Malo ya. Nih, mana lagi CSA? Ini CSA, ini CSA. CSA itu apa sih, Mas? Candlestick arah. Berarti itu adalah candlestick yang akan menentukan harga itu akan kemana. Itu namanya CSA atau candlestick arah. Kita cari lagi yang sell-nya, candlestick yang penurunan. Mana CSA? Nih, ini CSA. Kita tahu bahwa harga ini akan turun. Maka ketika ada CSA kan kita harus validasi candlestick arah yang valid itu yang seperti apa. Bahkan ini
selain CSA ini juga CSAK. Nah, itu teman-teman juga harus paham antara CSA dan CSAK. Kalau CSA itu candlestick yang close di luar Mahi dan Malo, tidak ada mid BB-nya. Kalau cash di sini berarti kan dia break juga mid BB kan. Candlestick yang keluar dari MA510 low dan break mid BB itu namanya CSAK. Tapi kalau mid BB-nya nggak ada, sebagai contoh ini ya, ini kan dia tidak membreak nih, tidak membreak ini, tapi dia open dan close-nya di luar dari MA510 high dan low, dia keluar tuh. Ini namanya candlestick arah. Ini namanya candlestick arah kuku. Kita fokus lagi di CSA ya. Nih, satu candle yang dia close di luar MA510 high dan low, dia close nih. Tandanya apa? Candle akan ada kenaikan. Buktinya apa? Setelah dia koreksi, ini kan area entry-nya. Kemudian harga naik. Ya. Nah, kenaikannya dia kan nggak jadi candlestick arah berikutnya, sehingga harga turun lagi. Kita lihat di sini, ini menjadi CSAK, bukan CSA. Kenapa? Karena dia juga membreak mid BB. Ya, bisa dipahami ya perbedaan CSAK dan CSA. Nah, kita kembali fokus ke CSA dulu deh, sama CSM. Ya, ini apa? CSA, betul. Apa alasannya? Karena candlestick close di luar Mahi dan Malo. Ya, close-nya di luar Malo. Ini CSA sell, candlestick arah sell. Kenapa kok terus kemudian harga naik? Harusnya candlestick arah sell ini kan harga terus turun. Makanya nanti kita akan konfirmasi CSA yang valid seperti apa gitu. Ya, teman-teman ya. Kemudian ini ada CSA juga nih, candlestick arah naik. Tapi kok kenapa harganya kemudian drop turun? Nah, kita juga harus validasi. Kenapa ini dikatakan CSA? Karena candlestick ini close di luar MA510 high dan low ya. Kemudian kita lihat lagi di sini. Ini ada CSM, candlestick yang bodinya close di luar Bollinger Band. Maka tandanya penerusan tren akan terjadi. Tapi kan CSM ini kenapa turun, harus ada validasinya ini. Ya. Gitu ya, teman-teman ya. Harus ada validnya. Ini kenapa kok akhirnya turun? Pasti ini CSM yang valid. CSM yang valid itu yang seperti apa ya? Nanti akan kita bahas. Kemudian ada CSA nih. Nih, CSA. Candlestick yang close di luar MA510 high dan low. Ini dia keluar. Tapi dia tidak melebihi dari Bollinger Band. Ini namanya CSA. Kalau melebihi, ini namanya CSM. Ya, itu perbedaannya. Terus kemudian ini lagi. Nih, ini CSA. Candlestick yang close di luar MA510 high dan low. Ini namanya CSA, candlestick arah sell. Area entry-nya ada di atas, di MA510 high, harga turun gitu ya. Kenapa kok CSM dan CSA ini valid kemudian harga turun? Nah, ini harus teman-teman pahami. Kita lihat. Yang pertama adalah di CSM ini dulu ya. Kenapa CSM ini valid? Kenapa sih CSM ini valid? Kita tandai dulu ini. Ya. Kita harus turun ke satu time frame di bawahnya, yaitu di M15. Ingat BBMA tidak pakai M30 ya. Sorry. Kita buang dulu ini, kegeser tadi. Kita cari tadi mana? Ada CSM. Kembali lagi. CSM yang valid. Nah, ini dia. Kita tandai di sini di tanggal 13 November. Kita turun satu time frame dulu untuk memvalidkan CSM ini betul-betul dia CSM yang valid. Nah, kalau tadi kita menandai ada satu candlestick CSM di H1, maka kita turun ke M15 untuk validasi. Maka satu candlenya di H1 itu 4 candlenya di M15 ya teman-teman. Jadi kita hitung, saya tadi menandai kan pakai garis vertikal ini ya. Nah, teman-teman bisa lihat nggak? Nih, sebentar saya perkecil dulu ya. Nih, ini kan candle open pertama di H1.
Jadi ada berapa? 4 candle kan? 1, 2, 3, 4. Ya, itu yang pertama. CSM di H1 bisa valid ketika di M15-nya juga dalam kondisi CSM juga. Oke, ini valid. Kemudian teman-teman naikkan juga dari H1 yang CSM tadi. Ya, dari H1 naik ke atas. Di atasnya ada apa? Kita lihat. Nih, ada CSA, teman-teman. Ya. Oke, bisa dipahami ya. Jadi kalau kita melihat di H1 ada CSM, dipastikan di time frame bawahnya juga CSM, di time frame atasnya terbentuk CSA. Oke, paham ya? Nih, makanya kenapa dia akhirnya drop turun. Tempat entry kita di mana bagusnya? Di MA 510 high. Ya. Dari 2573 ke 2554. Ini kurang lebih sekitar 90 pip, teman-teman. Sorry. Bukan 90 pip. 200 pipan ini. 190-an ya. 190 pip. Kenaikan penurunannya kan lumayan nih. Ini karena di XAU USD. Kita cari case yang lain sebagai contoh lagi ya. Oke, kita cari CSM yang valid. CSM yang valid dulu ya. Nah, ini kita lihat. Ini ada candlestick momentum di H4 valid yang kemudian harga terus drop turun ya. Nih. Setelah CSM ini kan harga terus melanjutkan penurunannya. Kenapa kok ini valid? Berarti kita harus turunkan time frame di bawahnya dulu. Ya, berarti di H1. Di H1-nya terbentuk apa? Di H1-nya terbentuk apa? Terbentuk CSM juga, lihat. 1, 2, 3, 4. Berarti candle H4 close-nya di candle yang ini. Apa yang terjadi di sini? Menjadi CSM juga. Oke. H4 turun ke H1 CSM juga. Berarti H4 ke daily-nya ada apa? Nah, kita lihat di daily-nya apa, teman-teman? Di daily-nya menjadi CSAK. CSA yang berbarengan dengan CSAK. Valid sudah. Maupun dia nggak jadi CSAK pun, kalau dia jadi CSA itu juga sudah valid. Oke ya, paham ya? Kita cari lagi di H4. Kita cari lagi CSM yang valid. Nah, ini. Ya. Nih, ini ada CSM. Kita tandai. Kita tandai CSM-nya tadi. Jadi untuk konfirmasinya turun ke satu time frame dan naik ke satu time frame ya. Dari teman-teman melihat candlestick momentum itu di time frame berapa. Sebagai contoh saya melihatnya di candlestick di time frame H4. Di sini ada CSM. Maka saya harus turunkan dulu untuk memvalidkan CSM ini valid atau tidak. Turun ke H1. Di H1 wajib jadi CSM juga. Kita lihat di sini ya, ini awal mulanya nih 1, 2, 3, 4 ya. Di candle keempat ini ternyata dia masih close-nya di dalam BB, di dalam Bollinger Band. Ini menurut saya, bagi saya, meskipun dia turun, ini tidak saya validkan. Kita coba naikkan ke daily-nya ya. Ke daily-nya kan berarti posisinya dari H4 itu di daily belum close ya. Kenapa? Karena di H4 itu berarti butuh 6 candle. Lihat nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Close-nya di candle hijau. Di daily-nya belum terbentuk. Kalau valid ya, H4 ini valid, maka di daily-nya pun akan jadi candlestick arah. Gitu. Tapi kenyataannya kan di sini posisi daily itu belum close. Ya, ketika kita melihat di sini. Nah, sehingga
Kalau tadi kita turun ke time frame H1 saja sudah tidak valid, maka itu saya tidak dijadikan sebagai area entry. Ini bukan signal entry saya, gitu teman-teman. Ya, oke, bisa dipahami ya. Nah, kalau kita menunggu di H4 kan kelamaan, Mas. Bagaimana kalau kita turun ke H1? Ya sudah, kita akan coba turunkan saja. Anggaplah kita melihat CSM-nya di H1. Ya, kita lihat di H1. Turun dulu ke M15. Nih, ini kan ada CSM. Kemudian turun ke M15. Berarti ada 4 candle di M15. Kita lihat. Mana tadi? Nah, ini ya. Kita kembali dulu, hilang. Ini buang. Mana tadi ya? Nah, ini dia. Oke. Nih. Kita harus kembali ke M15. Di M15 wajib ada CSM juga. Nih. Berarti ada 4 candle yang dia close di luar Bollinger Band juga atau terbentuk CSM juga. Ini 1, 2, 3, 4. Candle keempat dia malah close di atas Bollinger Band atau di dalam Bollinger Band. Ini sudah tidak saya ambil. Ya. Jadi kalau satu sudah tidak valid, maka di time frame atasnya juga tidak valid, teman-teman. Sudah hindari itu CSM. Kemudian kita ngobrolin CSA. Ya, kalau jadi tadi ya. CSM yang valid itu ketika diturunkan satu time frame dia menjadi CSM, ketika dinaikkan satu time frame dia menjadi CSA atau CSAK. CSA itu apa? Candlestick yang close bodinya di luar MA510 high atau low. CSAK itu adalah candlestick yang bodinya close dan membreak mid BB serta MA510 high low. Oke. Kalau masih belum paham apa itu CSAK, CSA, CSM, teman-teman bisa lihat video sebelumnya dulu ya. Kita bahas yang CSM-nya tadi. CSM valid itu kalau diturunkan dia menjadi CSM juga, kalau dinaikkan ke time frame 1 juga dia menjadi CSA atau CSAK. Itu sudah valid itu CSM-nya. Kemudian sekarang kita bahas CSA. Ya. CSA nih. Kita lihat di sini mana yang dekat-dekat dulu ya. Nah, ini contoh misalkan CSA ini terbentuk, maka kita sama turunkan dulu ke time frame bawahnya. Ke time frame bawahnya itu harus terbentuk candlestick momentum. Ya, harus terbentuk candlestick momentum. Nih. 1 2, 3, 4. Ini kan 1 jam perjalanan. Dia close masih di luar Bollinger Band. Maka ini kan jadi CSM. Sehingga kita menunggu entry-nya di MA510 low. Kan gitu. Untuk H1 CSA ya. Jadi kalau kalian menemukan candlestick arah di time frame berapapun, turunkan satu time frame, di time frame bawahnya wajib menjadi CSM. Oke, wajib menjadi CSM. Kemudian kita cari lagi di sini. Ini ya. Candlestick arah. Ini valid nggak? Turunkan aja ke M15. Terbentuk CSM nggak? Ternyata tidak. Ya, ini 1, 2, 3, 4. Makanya dia drop dulu tuh. Ya. Penurunannya cukup tajam. Kita kembali lagi, cari lagi CSA yang valid. CSA yang valid seperti apa sih sebenarnya? Nah, ini CSA valid. Ini dia 1. Kalau ini kan CSAK, ini juga CSAK nih. Ini CSA. Ya, turunkan ke M15. Ada apa di sini? Ada 1, 2, 3, 4. Close-nya di dalam. Ini nggak saya ambil. Pokoknya CSA itu di time frame bawahnya harus jadi CSM. Sama, CSM juga kalau diturunkan satu time frame
itu jadi CSM. Naik satu time frame jadi CSA atau CSAK, itu valid, itu CSM. Tapi kalau CSA cukup satu time frame saja, diturunkan ke bawahnya menjadi apa? CSM. Ya, kalau CSA itu cukup satu time frame turun. Kalau CSM itu wajib cek 2 time frame, di atasnya satu time frame, di bawahnya satu time frame. Bisa dipahami ya? Mudah-mudahan nggak bingung nih teman-teman nih. Kita kembali lagi. Meskipun betul harga naik gitu, meskipun betul harga naik. Sekarang kita lihat di sininya, ini menjadi CSM. Valid nggak CSM-nya? Kita turunkan ke M15. Tidak ada CSM. Maka saya tidak akan menggunakan area ini untuk entry. Karena tidak valid gitu. Yang valid di mana? Nah, CSM yang valid itu biasanya CSM fresh yang baru terbentuk. Kemudian dia di time frame bawahnya juga menjadi CSM. Ini fresh betul menjadi CSM pertama kali, tapi di bawahnya tidak confirm. Kita lihat di sini CSM juga. Ya, kita turunkan ke M15, jadi nggak dia CSM? Tidak juga. Ya sudah, saya tidak akan ambil itu sebagai CSM. Ya, oke, bisa dipahami ya. Kalau CSM valid, di bawahnya ya itu harus terbentuk CSM, di atasnya harus terbentuk CSA atau CSAK. Kemudian kalau CSA cukup turunkan satu time frame, dia wajib menjadi candlestick momentum. CSM. Apa itu CSM? Candlestick yang close bodinya di luar Bollinger Band. Ya, gitu ya teman-teman ya. Area entry-nya di mana? Ya seperti biasa. Area entry BBMA itu di MA510. Kalau buy ya berarti di low, kalau sell ya berarti di high. Gitu teman-teman. Nah, sebagai contoh ini menjadi CSA. Ya. Di time frame bawahnya ini harus jadi momentum. 1, 2, 3, 4. Ya, ini jadi momentum kan? Sehingga ketika menemukan seperti ini, kalian cukup entry saja nantinya, menunggu di area MA510 low. Oke, dia masuk, tandai langsung. Ya, disinilah kurang lebih ya. Ada apa di time frame M5-nya, time frame ketiganya? Kenapa kok akhirnya dia naik? Reject. Ya, ini ada reject nih. Reject MA50 dan low BB. Kemudian turunkan ke M1-nya, wajib ada ekstrim. Nah, nih. Ini ada ekstrim. Kemudian candle close di atas MA50, kita hantam buy. Dari 2654 ke 2657, 30 pip. Karena tadi kita dapat momen konfirmasinya di M15. M15 turunkan lagi ke M5 untuk cari konfirmasi rumus kedua. Ada reject di sana, kemudian turun ke M1 sebagai konfirmasi entry, ada ekstrim dan pecah MA50, entry buy. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Buat kalian yang mau diskusi panjang lebar, mau tanya-tanya terkait teknik BBMA yang saya pelajari dan yang saya pahami, teman-teman silakan klik link Telegram yang ada di deskripsi. Dan buat teman-teman yang mau tradingnya menggunakan spread yang tipis banget, silakan teman-teman bisa buka account di link yang ada di deskripsi. Oke, semoga bermanfaat. See you next time and bye bye.